dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu. Gitu. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu, Mbak. Kalau soal moral, salahnya gimana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Dia? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Kalau dia ya membuat buku itu berdasarkan ada studi komparatif dari warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Termul menilai buku ilmiah atau satu buku ilmiah hasil penelitian di mata Termul itu ya bisa diibaratkan seperti ya atau kayak guguk gitu menilai sebuah permata. Ya gak ada nilainya lah permata itu di mata guguk gitu. Makanya buku itu pun juga akan dinilai seperti sampah ya, karena dia tidak bisa menilai, tidak punya instrumen untuk menilai apakah buku itu ilmiah atau tidak, karena sudut pandang ilmiah yang ada itu tidak masuk ke dalam pikirannya. Yang namanya Termul itu ada sembako apa enggak, kalau nggak ada sembakonya nggak ada. Nah ini kalau untuk guguk ya binatang piaraan itu ya disodorin satu buku ilmiah seperti Jokowi White Paper yang rame dan heboh ditulis oleh Rismond, Roy Suryo sama Tifa itu, kemudian sebelahnya dikasih tulang sapi yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit. Guguk ambil yang mana? Pasti ngambil tulangnya itu dan tidak menganggap penting buku ilmiah yang ditulis oleh Rismond CS atau Roy CS. Wajar sekali itu penilaian dan kata-kata yang dikemukakan oleh siapa ini, Andi Aswan. Ini kan mantan Joman, ini sedang panik ini. Wakil ketuanya Noel kalau tidak salah ini, karena Noel ini ditangkap oleh KPK ya, maka duit pemerasan dan lain sebagainya itu pasti akan stop lebih dahulu, tidak bisa beredar kemana-mana. Gimana itu untuk mendapatkan duit? Panik lah, mungkin dalam situasi lapar dan lain sebagainya, diminta oleh TV untuk memberikan komentar. Gimana menurut Anda buku ini? Buku ini sampah, katanya kan begitu. Kenapa disebut sampah? Karena menduga penulisnya itu ijazahnya palsu. Siapa yang ijazahnya palsu? Ya, bisa malu sendiri nih si Andi Aswan. Ya, kemudian ya ada video lain pemirsa yang dikomentari, ini cuplikan-cuplikan yang ada di TikTok gitu kan. Gantianlah Tifa itu memberikan komentar kepada Andi Aswan ini. Ya, Tifa memang mengklaim bahwa dirinya sebagai saintis. Karena apa? Saintis itu ya tradisi berpikir dan didasarkan kepada fakta ilmiah dan logika. Ya, bukan ada itu tulang ada dagingnya atau ada sembakonya, enggak. Ya, fakta ilmiah itu ya eksperimental, kan diuji terlebih dahulu, ya kan? Ada alat ujinya, ada sistem pembandingnya, ya kan? Sama seperti buku tentang Jokowi ini kan juga diuji juga sama Rismond Sianipar melalui namanya digital forensik. Nah, kalau digital forensik itu apa? Ditanyakan kepada Andi Aswan, ya Andi Aswan tidak ngerti. Padahal ini buku untuk membuktikan secara ilmiah bahwa ijazah Jokowi itu palsu didasarkan kepada 3 sudut pandang. Pertama adalah digital forensik, detailnya melihat foto di dalam buku itu kok keliru ya, dibandingkan dengan fotonya Jokowi yang lain tidak ada keserupaan, malah sesuai dengan fotonya Dumatno Bugini Utomo
dilihat dari tinjauan telematikanya Roy Suryo seperti itu, ya kan? Semua kriteria penilaian yang ditunjukkan dan termasuk neurosaintis yang dikuasai oleh TIFA untuk menilai bagaimana Jokowi suka bohongnya itu mengindikasikan bahwa ijazah itu palsu. Salah satu indikasinya adalah ketika Jokowi tidak ngerti apa itu indeks prestasi kumulatif IPK, sehingga ketika ditanya ngakunya itu kurang dari 2. Itu pasti aja dia tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa dia pernah kuliah. Kalau orang sudah kuliah 1 semester saja ngerti namanya IPK itu apa, tapi kalau nggak pernah kuliah bisa dimaklumi gitu loh ya. Jadi kriteria-kriteria ilmiah ini sudah barang tentu yang bisa menilai buku itu ilmiah dan tidak ilmiah, ya rata-rata dia punya frame kerangka kerja untuk memberikan penilaian ilmiah, ya seperti kalau dalam buku ini karena basisnya adalah digital forensik, orang yang bisa menilai buku ini ya harusnya orang yang punya bidang digital forensik atau telematika atau neuroscientist atau seperti apa yang dikuasai oleh Dr. Tifa itu. Terlebih lagi kalau dia juga bisa menulis buku, ya orang menilai sebuah buku ilmiah dan tidak, ya mungkin saja dia mengetahui sesuatu, tetapi kalau tidak pernah menulis buku ini juga masalah. Nah coba ditanya Andi Aswan tuh pernah nulis buku apa enggak gitu loh. Nah disinilah pemirsa kemudian ngakak itu Tifa menyadari bahwa dia sedang melihat reaksi seperti binatang piaraan dilemparin buku yang nggak tertarik, dan karena itu wajar aja dia dikata-katain nggak marah juga. Nah sama komentatornya yang tidak mengerti dunia ilmiah tapi memberikan komentar, ya pasti sama juga kalau kelasnya sama seperti binatang piaraan, ya. Tetapi itulah seninya gitu kan, seorang ilmuwan itu dibutuhkan tingkat kesabaran tertentu untuk melihat orang-orang bodoh itu bereaksi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.